keutamaan puasa secara umum dan bulan Ramadan secara khusus. Yang pertama-tama, Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka karena banyak amal saleh dari orang-orang mukmin. Ini pintu surga dibuka. Artinya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup sebagai rahmat bagi orang mukmin dikarenakan sedikitnya orang maksiat. Pintu-pintu neraka ditutup. Karena Ramadan itu orang maksiat sedikit, orang beriman. Kemudian yang keempat, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, tidak sebebas hari-hari lainnya. Dan itu kita rasakan sendiri. Kalau Ramadan, rasanya kita mudah berbuat kebaikan. Rasanya kita tidak berselera berbuat maksiat. Itu karena setan-setan, jin-jin jahat dibelenggu. Kemudian yang kelima, setiap malam ada penyeru yang berseru. Wahai orang yang hendak berbuat kebaikan, menghadaplah. Wahai orang yang hendak berbuat keburukan, berhentilah. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya, itu tiap malam. Hei orang yang mau berbuat baik, berbuat baiklah sekarang. Ini waktu yang sangat cocok. Wahai orang yang mau berbuat buruk, berhentilah. Ini bukan waktunya. Tidak cocok kamu berbuat buruk zaman sekarang ini. Itu setiap malam. Kemudian yang keenam, setiap malam Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Bahkan kalau kita kumpulkan riwayatnya, bukan hanya setiap malam, tapi 24 jam. Ada redaksi kulla lailah, ada redaksi fi kulli yaumin. Setiap malam, setiap hari Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, karena itu kalau antum mendengarkan imam-imam sholat tarawih di Masjidil Haram di Mekah dan di Madinah, itu kalau kunut antum perhatikan ya, selalu diselipkan doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Itu doa antum baca yang banyak, terutama bulan Ramadan 24 jam. Wabil khusus menjelang berbuka, termasuk ketika qiyamul lail, termasuk Lailatul Qadar. Itu doa antum baca yang banyak, ya. Monggo saya baca antum menirukan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu artinya ya Allah bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Antum kalau baca jangan satu kali, antum ulang-ulang. Sehingga kami kalau iktikaf qiyamul lail itu kami baca doa itu kami ulang-ulang. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Dan antum bisa memasukkan siapapun yang ingin antum masukkan. Itu biasanya imam-imam tarawih di Masjidil Haram itu dimasukkan ke dalamnya Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa aqribaina wa jami'il muslimina minan nar. Ya Allah bebaskan kami, ayah bunda kami, suami istri kami, anak-anak kami, adik kakak kami, keluarga kami, kerabat kami dan kaum muslimin semuanya bebaskan dari api neraka. Seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah, berarti nama kita oleh Allah sudah apa? Sudah dihapus. Namamu sudah tidak ada lagi di catatan namanya ahli neraka. Namamu sudah dipindahkan ke nama-nama ahli surga. Ya, doa itu punya kekuatan, doa itu dahsyat. Kemudian yang ketujuh,
Orang yang puasa dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan kita sangat butuh pengampunan dosa. Kemudian yang kedelapan, puasa itu wabil khusus Ramadan itu ganjarannya tidak ada hitungannya. Disebutkan di dalam hadis qudsi, semua amal itu ganjarannya terbatas, maksimal sampai 700 kali lipat. Illa shaum, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa tidak ada hitungan kelipatan. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan langsung. Jadi puasa itu ganjarannya tidak ada hitungannya, ya, enggak terbatas. Kemudian yang kesembilan, orang yang puasa itu mendapatkan dua kesenangan. Lis-shaimi farhatan. Yang kedua adalah senang ketika berbuka. Antum ketika buka senang apa enggak? Itu kesenangan batin, itu kenikmatan rohani. Itu hanya dirasakan orang yang puasa. Setelah enggak makan, enggak minum satu harian, begitu maghrib berbuka, ya ada rasa bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Nanti ketika ketemu Allah, kita senang ketemu Allah karena kita dapat ganjaran yang tidak ada batasnya, ganjaran yang luar biasa. Kemudian yang ke-10, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada misik bau parfum yang paling wangi. Ya, la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Karena orang puasa itu perutnya kosong kan, maka timbul bau yang kurang sedap keluar dari mulutnya. Ya, jangan kecil hati. Itu bau kurang sedap, tapi timbul dari apa? Dari ibadah. Itu bernilai di sisi Allah. Allah senang dengan itu. Bahkan di sisi Allah lebih wangi daripada bau parfum yang paling wangi. Walaupun kita sudah sikatan, walaupun pakai siwak, tetap karena baunya bukan dari mulut, tapi baunya dari perut yang kosong. Kemudian yang ke-11, puasa itu adalah tameng pelindung yang melindungi seseorang dari api neraka. Jadi kalau ingin punya tameng pelindung dari api neraka, maka kita puasa. Kemudian yang ke-12, nanti di surga ada pintu khusus bagi orang-orang puasa. Namanya apa? Ar-Rayyan. Nanti orang puasa disuruh masuk, sudah masuk semuanya pintunya ditutup. Khusus orang-orang yang puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang ke-13, orang yang puasa nanti akan mendapatkan syafaat dari puasanya. Itu nanti ganjaran puasa oleh Allah dijadikan bisa ngomong. Ya Allah, aku dulu menghalangi dia dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri di siang hari. Ya Allah, jadikanlah aku pemberi syafaat untuk dia. Jadikanlah aku nolong dia ya Allah, sehingga dosa-dosanya Engkau ampuni, sehingga Engkau selamatkan dari api neraka, sehingga Engkau masukkan ke dalam surga. Dapat syafaatnya puasa. Kemudian yang ke-14, orang yang puasa itu termasuk kalangan as-siddiqin dan asy-syuhada. Itu Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Aku sholat 5 waktu, aku membayar zakat, aku puasa Ramadan, dan aku juga ikut sholat tarawih. Aku termasuk kelompok yang mana? Lalu Nabi mengatakan, minas siddiqin wasyuhada. Kamu termasuk golongan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Ya, itu derajat yang sangat tinggi. Karena di surga itu, ikhwan wa akhwat fillah barakallahu fikum, itu derajat di surga hanya ada 4. Yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat salihin, orang-orang saleh. Kemudian yang ke-15,
Orang yang melakukan qiyamu Ramadan, salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan dari sekarang, nanti Ramadan di samping saya puasa, saya juga akan istiqomah salat tarawih. Insyaallah nanti kita bahas. Kemudian yang ke-16, orang yang salat tarawih bersama imam sampai tuntas, sampai selesai, baru pulang, maka dia dicatat seperti orang salat semalam suntuk. Jadi kalau antum tarawih di masjid, jangan pulang dulu sampai selesai semuanya, sampai witirnya semuanya, dan dicatat sebagai salat semalam suntuk. Kemudian yang ke-17, di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nanti kita bahas insyaallah. Kemudian yang ke-18, doa orang puasa itu mustajab 24 jam, terutama menjelang berbuka. Jadi nanti Ramadan 1 bulan penuh doanya antum mustajab 24 jam. Wabil khusus menjelang berbuka. Dan yang terakhir, yang ke-19, orang yang puasa Ramadan lalu nambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Nanti kita bahas lagi pembahasan itu.